Banyak orang bilang, masa muda itu ibarat emas, berharga, cepat berlalu, dan tidak bisa diulang. Makanya, banyak anak muda yang hidup dengan prinsip, selagi bisa senang, kenapa harus ribet? Termasuk seorang remaja 18 tahun asal Solo bernama Agung Dwi Saputra, atau yang lebih akrab disapa Agung. Agung adalah tipikal anak SMA yang hidupnya tidak jauh-jauh dari sekolah, nongkrong bareng teman, dan tentu saja, misinya mencari cinta. Baginya, masa muda bukan cuma soal belajar, tapi juga tentang menciptakan kenangan, termasuk kenangan soal asmara. Nah, suatu malam, Agung lagi nongkrong santai di salah satu angkringan favoritnya di Solo. Ditemani nasi kucing dan segelas teh hangat, dia tidak menyangka kalau malam itu bakal jadi titik balik hidupnya. Matanya tertuju pada seorang wanita yang duduk tidak jauh darinya, anggun, manis, dan punya aura yang langsung bikin jantung Agung berdebar. Bisa jadi itu cinta pandangan pertama. Wanita itu ternyata bernama Sylvie Ayu Graha, atau Sylvie. Usianya 23 tahun, 5 tahun lebih tua dari Agung. Tapi siapa peduli, bagi Agung, cinta tidak kenal umur. Sylvie bukan orang asli Solo. Dia merantau dari Blora sejak 2016 untuk kuliah di salah satu sekolah tinggi ilmu kesehatan di kota itu. Jurusannya keperawatan, jadi wajar kalau dia punya aura lembut dan keibuan yang bikin Agung makin kesengsem. Dengan modal nekat dan percaya diri level dewa, Agung mendekati Sylvie. Dia menyapa, memperkenalkan diri, dan, entah kenapa, Sylvie merespons dengan ramah. Ternyata, perasaan Agung tidak bertepuk sebelah tangan. Mereka mulai sering ngobrol, saling tukar cerita, hingga akhirnya rutin jalan bareng. Waktu berlalu, hubungan mereka makin dekat. Chemistry-nya dapat, komunikasinya lancar, dan kebersamaan mereka makin intens. Dari sekadar ngopi bareng sampai makan malam romantis, semuanya terasa begitu spesial. Hingga akhirnya, mereka pun resmi jadi sepasang kekasih. Sayangnya, dalam hubungan yang makin mesra itu, mereka juga melangkah terlalu jauh. Keduanya terlibat dalam hubungan fisik yang seharusnya belum pantas mereka jalani. Seiring waktu berjalan, hubungan Agung dan Sylvie makin kuat. Mereka bukan lagi dua orang asing yang saling mengenal, tapi sudah jadi dua hati yang saling bergantung. Meski terpaut usia 5 tahun, hal itu tak jadi penghalang. Yang penting, mereka saling mencintai dan saling memberi perhatian. Hari-hari mereka dipenuhi tawa, cerita, dan rasa nyaman yang membuat segalanya terasa sempurna. Namun, seperti kata pepatah, tak ada cinta tanpa ujian. Di tengah kebahagiaan mereka, badai pun datang tiba-tiba. Suatu hari, Sylvie mulai merasa ada yang berbeda pada tubuhnya. Setelah beberapa kali merasa mual dan terlambat datang bulan, ia memutuskan untuk memeriksakan diri. Dan benar saja, Sylvie ternyata positif hamil. Dunia Sylvie seolah runtuh seketika. Perasaan panik, takut, dan bingung campur aduk di kepalanya. Ia tak menyangka bahwa kebersamaannya dengan Agung yang terasa indah justru membawanya ke titik paling sulit dalam hidupnya. Sylvie takut pada reaksi orang tuanya, takut pada pandangan orang sekitar, dan takut pada masa depan yang tiba-tiba jadi begitu gelap. Namun di tengah rasa frustasi itu, Sylvie membuat keputusan besar, ia akan mempertahankan kandungannya. Sylvie sadar, keputusan ini bukan hal sepele. Ia harus rela melepaskan masa mudanya, cita-citanya, dan kenyamanan hidup sebagai mahasiswi demi satu hal, buah hatinya. Tapi, ia juga tahu bahwa ini bukan perjuangan yang bisa ia jalani sendiri. Dengan penuh keberanian, Sylvie pun mengabari Agung. "Agung, aku hamil." Kalimat itu keluar dengan suara yang penuh ketakutan, tapi cukup jelas untuk membuat Agung membeku. Agung yang saat itu masih duduk di bangku SMA, jelas tidak siap. Dia syok, kepala penuh pertanyaan. Masa depannya yang dulu penuh mimpi, kini berubah jadi teka-teki besar yang menakutkan. Agung tak tahu harus berkata apa,
apalagi harus melakukan apa. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa lari dari kenyataan. Mengurus istri dan anak tentu bukan hal yang mudah, apalagi bagi Agung, seorang remaja yang bahkan masih menggantungkan hidup dari uang jajan orang tuanya. Membayangkan harus memberi makan dua mulut, membayar kebutuhan bayi, dan membangun rumah tangga di usia 18 tahun terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Bukan cuma belum siap secara finansial, Agung pun merasa belum siap secara mental. Ia masih ingin menikmati masa mudanya, nongkrong, main, bebas tanpa beban. Karena tekanan dan ketakutan itulah, Agung akhirnya mengutarakan sebuah permintaan yang mengejutkan. Gugurkan saja kandungannya, Sylvie. Sylvie terdiam, tapi tak butuh waktu lama untuk menjawab, tidak. Dengan mata yang penuh keteguhan, ia menolak mentah-mentah permintaan itu. Baginya, janin itu adalah tanggung jawab bersama. Ia tak akan mengorbankan darah dagingnya hanya demi kenyamanan sesaat. Melihat kegigihan Sylvie, Agung pun luluh. Meski berat, ia memutuskan untuk tetap mendampingi Sylvie. Tapi dia juga meminta waktu, setidaknya sampai lulus dari SMA, yang tinggal beberapa bulan lagi. Tunggu aku lulus ya, setelah itu, aku janji akan bicara ke orang tuaku dan berusaha bertanggung jawab. Sylvie mengangguk, hatinya ingin percaya. Ia pun menunggu. 1 bulan, 2 bulan, hingga 5 bulan pun berlalu. Kandungannya makin besar, dan Agung akhirnya lulus sekolah. Dan benar saja, Agung menepati janjinya. Meski hatinya diliputi rasa takut, ia memberanikan diri untuk bicara jujur pada orang tuanya. Ia berharap ada keajaiban, bahwa mungkin orang tuanya bisa mengerti, atau setidaknya bersedia mendengar. Namun kenyataan tak seindah harapan. Begitu kabar itu keluar dari mulut Agung, rumahnya berubah jadi medan perang emosional. Orang tuanya benar-benar terpukul. Kamu baru 18 tahun, Agung, baru lulus SMA, ini bukan hal sepele. Wajah kecewa dan amarah bercampur jadi satu. Mereka menolak mentah-mentah. Tak ada restu, tak ada penerimaan. Hanya kemarahan dan rasa malu yang meluap-luap. Agung pun terduduk dalam kebingungan. Di satu sisi, ia tak ingin meninggalkan Sylvie dan anak yang kini tumbuh di kandungannya. Tapi di sisi lain, ia tak bisa mengabaikan penolakan dari orang-orang yang selama ini membesarkannya. Kini Agung berdiri di persimpangan paling berat dalam hidupnya. Memilih cinta yang penuh risiko atau keluarga yang kehilangan kepercayaannya. Cinta kadang membuat orang nekat, dan itulah yang terjadi pada Agung. Baru saja lulus SMA, tanpa restu orang tua, tanpa rencana yang matang, Agung memutuskan untuk mengambil langkah besar, kabur dari rumah. Bukan sendiri, tapi bersama Sylvie yang saat itu sedang hamil 5 bulan. Meninggalkan Solo, meninggalkan bangku kuliah Sylvie, dan meninggalkan semua kenyamanan yang dulu mereka punya. Tujuan mereka yaitu ke Semarang. Di sana, mereka menyewa kamar kecil di sebuah indekos yang terletak di Jalan Condro Kusumo, Semarang Barat. Kamar nomor 2 di lantai 2, dengan biaya sewa Rp500.000 per bulan. Kecil, sederhana, tapi itulah tempat di mana mereka berharap bisa memulai hidup baru. Tapi perjuangan mereka tidak dimulai dengan mudah. Pemilik indekos punya aturan ketat, tidak menerima pasangan kumpul kebo. Untuk bisa tinggal, Agung dan Sylvie pun berbohong. Mereka mengaku sudah menikah dan hanya sedang menunggu berkas dari keluarga, padahal faktanya, mereka kabur justru karena keluarga tidak merestui hubungan mereka. Kebohongan itu berhasil untuk sementara. Namun begitu hidup bersama benar-benar dimulai, kenyataan pahit pun mulai terasa. Hidup berdua tanpa dukungan keluarga bukan hal romantis seperti di drakor. Semua serba sulit, apalagi soal ekonomi. Dulu, minta uang orang tua tinggal kirim pesan, sekarang malah boro-boro. Agar bisa bertahan hidup, agar bisa makan, bayar kos, dan setidaknya punya masa depan untuk anak mereka nanti, Agung mulai bekerja.
Pekerjaannya adalah menjadi tukang rongsok di daerah Poncol, Semarang. Setiap hari, Agung harus memulung, mengangkat barang bekas, dan bekerja di bawah panas matahari. Pekerjaan berat untuk anak muda yang baru saja lulus SMA. Hari demi hari, pelan tapi pasti, kenyataan mulai menamparnya lebih keras. Beban hidup sebagai kepala keluarga ternyata tidak semudah yang dia kira. Dalam diam, Agung mulai merasa menyesal. Bukan karena dia tak mencintai Sylvie, bukan karena dia membenci anak yang sedang tumbuh di rahim itu, tapi karena ia sadar, cintanya belum cukup kuat untuk menggantikan semua hal yang dulu ia tinggalkan. Keluarganya, pendidikannya, dan masa mudanya. Hari-hari terasa makin berat bagi Agung. Semakin lama, ia semakin merindukan masa-masa ketika satu-satunya yang perlu dipikirkan hanyalah tugas sekolah dan nongkrong bersama teman. Dulu hidup terasa ringan, sekarang semuanya berubah. Di usianya yang masih sangat muda, Agung kini harus memikirkan bagaimana caranya mencari uang untuk bisa makan, bayar kos, dan bertahan hidup. Ia memang benar mencintai Sylvie. Tapi seiring berjalannya waktu, cinta itu mulai terasa seperti beban. Ia mulai bertanya dalam hati, kalau sebelum anak ini lahir saja hidup sudah terasa sesulit ini, bagaimana nanti setelah lahir? Dalam tekanan yang semakin menyesakan, Agung sekali lagi memohon pada Sylvie, tolong, kita gugurkan saja. Namun Sylvie tetap teguh. Dia tidak bisa dan tidak mau. Baginya, janin di dalam kandungan itu adalah bagian dari dirinya. Dan apapun yang terjadi, ia akan memperjuangkannya. Agung pun murka. Dia merasa Sylvie terlalu keras kepala, tidak mau memahami betapa stresnya ia saat ini. Yang makin memperparah situasi, Sylvie kini jadi jauh lebih manja. Kehamilan yang makin membesar membuatnya sering minta tolong, mulai dari minta diambilkan air minum, baju, bahkan ditemani ke kamar mandi. Bagi orang lain mungkin itu hal wajar, tapi buat Agung yang kepalanya sudah penuh tekanan, semua permintaan itu terdengar seperti perintah yang mengganggu. Hari demi hari, rasa cintanya mulai terkikis. Bukan karena dia membenci Sylvie, tapi karena hidup bersama terasa seperti jebakan. Sylvie makin bergantung padanya, sementara Agung merasa dirinya makin tenggelam. Dan akhirnya, hari itu pun tiba. Jumat, 20 Agustus 2021, sekitar pukul 10.30 pagi, udara Semarang terasa panas dan sesak. Seharusnya, Agung bersiap-siap untuk salat Jumat. Tapi dia justru bersantai di kamar kos, mencoba melupakan beban hidupnya dengan menonton YouTube di ponsel. Hanya sebentar saja, pikirnya. Sedikit hiburan untuk mendinginkan kepala yang penat. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Dari sudut kamar, suara Sylvie terdengar lagi. "Mas, tolong ambilin bajuku ya." Nada manja itu kini terdengar seperti cambuk di telinga Agung. Ia pura-pura tak dengar. Namun Sylvie mengulanginya. Kali ini dengan nada yang lebih menuntut. Detik itu juga, sesuatu dalam diri Agung meledak. Emosi yang selama ini dia tahan, kesal yang selama ini dia pendam, semuanya pecah tak terbendung. Bukan hanya karena permintaan Sylvie, tapi karena semua rasa frustrasi, kelelahan, dan penyesalan yang selama ini dia kubur dalam-dalam. Hari itu, di sebuah kamar kos sempit di Semarang, cinta yang dulu tumbuh dengan manis kini berubah jadi racun yang mematikan. Agung duduk dengan kepala penuh amarah, pikirannya kusut, dadanya sesak oleh beban hidup yang makin menumpuk. Permintaan kecil dari Sylvie yang sedang hamil besar seharusnya jadi hal wajar. Tapi di telinga Agung, itu terdengar seperti cambuk yang menyayat logika. Sylvie hanya meminta bantuan, namun kali ini, itu jadi pemicu dari ledakan yang telah lama terpendam. Tanpa sepatah kata pun, Agung bangkit dari tempat duduk. Matanya gelap, tubuhnya seperti digerakkan oleh emosi yang membara. Dalam sekejap, tangannya langsung melingkar ke leher Sylvie. Cukup, begitu pikirnya,
Seolah dengan mengakhiri Sylvie, semua beban hidup juga akan ikut lenyap. Sylvie terkejut, matanya langsung terbuka lebar, tangannya mencengkeram lengan Agung, mencoba melawan. Nafasnya sesak, tubuhnya berontak. Tapi cengkeraman Agung justru semakin kuat. Wajah Sylvie mulai berubah warna. Bibirnya menghitam. Buih muncul dari sudut mulutnya. Dan Agung tetap tak berhenti. Hampir 1 jam waktu berlalu. Bukan hanya fisik, tapi batin Agung seolah dikuasai oleh setan. Dan saat Sylvie mulai kehilangan kesadarannya, Agung malah mengambil sehelai kain lalu membekap wajah Sylvie, menutupi hidung dan mulutnya sambil membenturkan kepalanya ke tembok keras di samping tempat tidur. Suara benturan itu menggema di ruangan sempit. Tubuh Sylvie terkulai lemah, nafasnya hilang. Tapi Agung belum puas. Amarah yang belum reda membawanya melakukan hal paling kejam dalam hidupnya. Ia berdiri, memandangi perut besar Sylvie yang berisi anaknya sendiri. Lalu, seperti kehilangan rasa kemanusiaan, Agung mengangkat kakinya dan mulai menginjak perut itu berulang kali. 1, 2, hingga 10 kali. Cairan merah mulai menggenang di lantai. Dan keheningan perlahan mengambil alih. Setelah itu, Agung masih sempat menuangkan segelas air ke wajah Sylvie, mencoba memastikan Sylvie masih hidup atau tidak. Namun tidak ada respon, tidak ada gerakan, dan tak ada nafas. Hanya tubuh lemas yang kini membisu selamanya. Dan disitulah Agung menyadari, cinta yang dulu ia perjuangkan, kini berubah menjadi dosa terbesar dalam hidupnya. Setelah memastikan bahwa Sylvie benar-benar sudah tak bernyawa, Agung justru merasa lega. Rasa puasnya aneh, seperti beban hidup yang selama ini menekannya, kini tiba-tiba lenyap. Tapi kepuasan itu tak bertahan lama. Ketakutan pun menyusul. Ketakutan akan hukum, ketakutan akan penjara, dan yang paling besar, ketakutan akan ketahuan. Panik dan lelah, otaknya berputar cepat. Dia tahu dia harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terbongkar. Maka muncullah satu rencana gila dalam pikirannya. Berpura-pura menjadi saksi, bukan pelaku. Dengan tergesa, Agung menyusun skenario. Dia akan berakting sebagai kekasih yang baru bangun tidur lalu mendapati pacarnya, Sylvie, sudah terbujur kaku. Seolah bukan dia yang menghabisi nyawa itu dengan tangannya sendiri. Tak lama kemudian, waktu salat Jumat usai. Jalanan mulai ramai. Dan di saat itulah Agung melihat tetangganya, Angito, melintas di depan kos. Tanpa pikir panjang, Agung berteriak histeris, meminta pertolongan. Angito yang kaget langsung berlari menghampiri. Dengan mata berkaca-kaca yang penuh drama, Agung bersandiwara, "Aku baru bangun, dia sudah kayak gini, aku tidak mengerti." Seketika kosan heboh, warga mulai berdatangan. Semua penasaran, semua panik. Agung tetap konsisten dalam perannya, pacar yang hancur, patah hati, dan tak mengerti apa yang terjadi. Tangisnya deras, tapi sayangnya bukan karena penyesalan, melainkan karena takut ketahuan. Tak butuh waktu lama, polisi datang ke tempat kejadian. Mereka segera mengevakuasi jenazah Sylvie ke RSUP Karyadi Semarang untuk dilakukan otopsi. Dan dari hasil otopsi, kebenaran yang mengerikan mulai terkuak. Tim forensik menemukan luka-luka yang tak wajar. Tanda bekapan kuat di mulut dan hidung. Remasan parah di leher. Pembuluh darah otak melebar karena tekanan. Luka di gigi dan bibir dalam. Benturan keras di kepala belakang dan kening. Dan yang paling menyayat, organ hati robek tak beraturan, diduga akibat diinjak-injak. Bahkan kepala janin dalam kandungan Sylvie hampir keluar dari rahim. Sebuah tragedi yang begitu kejam, sadis, dan tak bisa dimaafkan. Di lokasi kejadian, polisi juga menemukan kain yang digunakan untuk membekap, handphone yang sempat digunakan Agung sebelum kejadian, dan gelas yang dipakai untuk menyiram wajah Sylvie. Meski Agung tetap pada ceritanya,
bahwa dia hanya korban yang kebetulan menemukan jasad, insting polisi berkata lain. Ada yang janggal, dan ada yang tidak sinkron. Dan semua barang bukti justru mengarah kepadanya. Skenario yang ia bangun perlahan runtuh. Kini polisi yakin, Agung bukan saksi, Agung adalah dalang. Pukul 3:30 sore. Polisi tak butuh waktu lama setelah olah TKP, semua bukti sudah cukup kuat. Agung, si kekasih yang berduka itu, langsung diamankan. Ketika hendak dibawa ke kantor polisi, Agung masih bersikeras. Bukan saya cuma nemuin dia udah kayak gitu. Tapi polisi tidak gampang percaya. Satu persatu, bukti dikemukakan. Kain pembekap, jejak luka, ponsel, gelas, semuanya mengarah pada satu nama, Agung. Dan akhirnya, di dalam mobil patroli, topeng itu runtuh. Suara gemetar, nafas berat, Agung mengaku, dialah pelakunya. Sesampainya di kantor polisi, pengakuan lengkap pun keluar dari mulutnya. Motifnya, karena kesal, emosi, dan tekanan hidup. Sylvie yang sedang hamil besar dianggap terlalu banyak menyuruh. Sementara Agung merasa sudah lelah, stres, dan tak sanggup lagi bertahan. Yang lebih menyakitkan, Agung juga mengaku tak ingin bertanggung jawab atas kehamilan itu. Dia memilih jalan pintas paling kejam, mengakhiri segalanya dengan cara yang tak berperi kemanusiaan. Dari pemeriksaan lebih lanjut, diketahui bahwa hubungan mereka pun sebenarnya tak direstui. Sylvie dan Agung hanya sebatas pacaran. Mereka kabur ke Semarang karena orang tua di Solo menolak hubungan itu. Namun hidup mandiri yang mereka impikan berubah jadi neraka. Dan kini, setelah semuanya terjadi, Agung harus menghadapi kenyataan pahit. Dia dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 440 tentang pembunuhan berencana. Ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Sementara itu, jenazah Sylvie akhirnya dipulangkan ke keluarganya di Solo. Tangis pecah di rumah duka. Keluarga Sylvie benar-benar terpukul. Mereka mengira putri mereka sedang menjalani kehidupan baru di perantauan. Ternyata yang mereka terima adalah peti mati. Mereka menuntut keadilan. Kami ingin pelaku dihukum seberat-beratnya, ujar sang ayah dengan suara parau. Meski apapun hukuman yang dijatuhkan, itu tidak akan pernah bisa mengembalikan Sylvie. Di sisi lain, keluarga Agung pun ikut terpukul. Mereka tak menyangka, anak yang dulu mereka besarkan dengan harapan tinggi, bisa berubah menjadi pembunuh. Ibunya hanya bisa menangis saat tahu bahwa anak yang 3 bulan lalu memaksa ingin tinggal bersama pacarnya, sekarang malah menghabisi nyawanya sendiri. Kami ikhlas, biar hukum yang bicara. Itu satu-satunya hal yang bisa mereka katakan. Itulah kisah tragis Sylvie. Seorang gadis muda yang memilih cinta, namun justru berakhir kehilangan nyawa. Semoga dari kisah ini kita semua belajar bahwa cinta tanpa tanggung jawab hanya akan membawa bencana. Dan bahwa keputusan besar dalam hidup harus diambil dengan akal sehat, bukan dengan emosi sesaat. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sekian dulu ceritaku kali ini dan sampai jumpa di ceritaku selanjutnya.